Setelah kamu ditarik ke belakang, kamu gimana? Langsung dah dia itu kan langsung saya direbahin gitu kan, gitu. Okay. Langsung dia pindah badan itu, langsung dia pindah gitu, udah digigit. Ini saya terus langsung gitu dah. Ya, saya langsung dah dia itu saya itu. Oke. Dia melakukan sampai melakukan. Iya, sampai melakukan dia tuh udah saya nepis tangannya, tapi itu keras kan, dia itu keras, tetap dia maksa anak saya buka baju ini, singlet saya itu, tapi tetap saya enggak mau gitu. Tapi tetap dia gituin tangan saya, langsung dah dia itu jadi polwan. Mau jadi polwan? Masih punya mimpi sampai sekarang? Mau jadi polwan? Harapan saya dah gitu. Yang sudah diamankan dari pihak kepolisian itu berupa baju dalamnya, BH-nya, celana dalam, spray, dan ada percikan itu enggak? Ya, termasuk ada darah yang menempel di celana dalam, juga sperma juga ada, sudah ditemukan diserahkan di pihak kepolisian. Visum sudah aman? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi hari ini ya, saya menghadirkan narasumber yang sebenarnya narasumbernya agak berat kita hadirkan. Tapi berhubung kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian, dan dia berharap sekali kasus ini serius ditangani. Saya hadirkan seorang korban yang juga mahasiswi ya di salah satu perguruan tinggi di NTB yang mengaku menjadi korban dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Sekarang kasusnya sudah ditangani di Polda Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Dek, apa kabar? Oke, podcast sama saya ini merasa terpaksa atau tidak? Tidak. Apa alasanmu mau podcast, mau menyampaikan ini ke masyarakat luas terhadap kasus yang kamu alami? Biar masyarakat luas biar tahu tentang kasus ini. Tentang kasus ini. Apa benar ini oknum polisi yang melakukan? Iya benar. Benar? Iya benar. Polisi aktif? Iya benar. Oke. Boleh tidak diceritakan kepada kita semua seperti apa sih kronologis kasus ini? Ya, kejadiannya itu ya, kapan? Jumat sekitar jam 4 sore pulang kampus. Jadi dia itu mondar-mandir di depan kamar saya. Saya kira dia itu bakalan perbaiki kamar yang di sebelah itu kan, soalnya dia bawa ember gitu. Tahu-taunya dia tuh mondar-mandir dulu di depan kamar saya tuh 2 kali. Terus tiba-tiba dia masuk ke kamar saya. Dia bilang gini sambil dia nengok ke atas gitu. Ih kok auranya beda ya di sini, dia bilang. Ih beda apanya Kak? Saya gituin dia. Beda dah, dia bilang. Kemarin juga gini, saya bilang kemarin juga ada orang nangis di samping kamar saya ini. Ih masa sih, dia bilang. Iya Kak, saya gituin. Terus dia langsung ke arah lemari itu, soalnya kan lemari itu rusak, jadinya dia tuh kayak sok-sok memperbaiki gitu lah. Terus dia bilang gini, kenapa lemarinya ini rusak? Dia bilang, ya emang rusak Kak, saya gituin dia. Terus besok saya bawain dari Lotim, dia bilang, beli aja yang baru Kak, saya gituin, kan polisi banyak uang, saya gituin dia. Sambil bercanda atau serius? Serius, soalnya kan emang benar gitu. Terus dia lihat terus kaca saya di atas kasur saya. Nah diambil lah kaca ini. Cewek wajib ya punya kaca, dia bilang. Itu iya. Kaca untuk cermin wajahmu? Iya, soalnya udah saya beli tapi belum dipakuin gitu. Ini gini dia bilang, wajib ya cewek punya kaca. Iya, saya gituin dia, apa dong pakai ketang kaca. Ini belum dipaku ya, dia bilang. Iya, soalnya kan nggak ada paku. Soalnya kan itu peraturannya nggak boleh coret-coret tembok kan. Jadinya saya tuh kira nggak boleh maku-maku gitu. Terus saya pakuin, dia bilang. Ya udah setelah dia itu makuin saya, dia ngaca-ngaca dah gitu. Terus setelah itu dia ngaca, dia duduk di dekat saya. Kan saya di sini, terus sambil megang HP di dalam kamar. Ya, di dalam kamar.
saya megang HP deh ini, saya megang HP, tapi ya saya nggak hirauin dia itu sejak dia dulu udah deket saya, atau saya sambil nyisir nih HP saya nih, ini jepitan saya pakai saya nyisir gini, saya gini, ih Mas saya sisirin, dan ih jangan Kak, saya gitu. Itu ada rasa ini nggak setelah dia minta saya yang risih gitu, ya, risih, ya. Risih sih ada, terus saya bilang gini, ih jangan Kak, saya bisa sisir sendiri, saya gituin dia, terus saya, Mei aja saya yang sisir, tetap dia maksa ini, ya, terus dia bangun deh nih ambil sisir saya di atas meja itu, terus setelah itu dia tiba-tiba duduk di belakang saya ini, terus dia sambil gini. Berarti posisinya adik itu tidak menggunakan jilbab dong? Iya, enggak pakai jilbab. Karena dalam kamar ya? Iya, saya kan baru pulang ngampus gitu. Terus gini posisinya itu, dia tuh langsung ke belakang saya, gini posisi duduknya tuh gini dia, gini. Di belakang ya? Ya gitu, ya. Terus dia sambil telojor gini, kakinya itu, ya terus saya di tengah kan. Dia sisirin saya, ih jangan Kak, saya gituin. Kamu nggak ngelawan keras maksudnya? Enggak, nanti gini saya bilang, nanti saya laporin kamu ke istrimu, dia bilang, laporin aja, saya ajak polisi, dia bilang, duluan sih kamu yang saya laporin, dia bilang. Sampai bilang gitu? Iya. Oke, terus? Mentang-mentang kamu polisi, seenak-enaknya aja, saya gituin dia. Terus dia langsung dah dia tuh gini, pegang ginian saya, langsung direbahin gitu. Oke, sebentar, kamu nggak teriak atau apa? Karena itu kan waktu itu saya shock gitu, kaget, takut, terus langsung kayak takut gitu nanti dicekek gitu apa kayak gitu, soalnya kan sepi orang. Oh, nggak ada orang di kos-kosan itu? Ya. Berarti dia siapa tahu, oknum polisi ini dia pemilik kos-kosan? Iya benar. Oke, berarti di dalam lingkungan kos-kosan itu kamu tinggal samaan? Maksud saya dia punya rumah di situ, satu komplek? Ya ini rumahnya, terus di belakangnya itu rumahnya dia? Ini enggak. Kos-kosan? Ya kos-kosannya itu di belakang, cuma 2 kamar aja. Komplek sih? Oh iya, 2 kamar. Ya, 2 kamar aja. Oke, gitu. setelah kamu ditarik ke belakang, kamu gimana? Langsung dah dia tuh kan langsung saya direbahin gitu kan, gitu. Terus langsung dia pindah badan gitu, langsung dia pindah gitu, udah di ini saya, terus langsung gitu dah. Ya, terus langsung dah dia itu saya itu. Oke. Dia melakukan sampai melakukan? Iya, sampai melakukan. Dia tuh udah saya nepis tangannya, tapi itu keras kan, dia itu keras, tetap dia maksa anak saya, maksa buka baju ini, singlet saya itu, tapi tetap saya enggak mau gitu. Tapi tetap dia gituin tangan saya, langsung dah dia itu. Itu sore, pagi atau kapan kejadian? Sore, pas sekitar jam 4.30. 4.30, oke. Ada upaya ngelawan lain nggak waktu? Ada pas kedua kalinya itu. Ya, yang tadi itu pertama? Iya. Minta lagi? Iya, kan gini, setelah ngelakuin dia tuh, nah dia tuh sempat dia minta maaf, terus ngelakuin itu, dia sambil ngelus inian saya. Itu jam berapa jaraknya? Pas selesai itu udah. Pertama itu, terus maaf ya Wi, dia bilang saya gini, karena udah saya nonton video kirimin dari WA grup saya, dia bilang, terus itu aja yang saya tonton, dia bilang, enggak saya tahan, dia bilang, kenapa kamu cobain di saya, kenapa kamu enggak nunggu istrimu aja, kalau saya nunggu istri saya, lama saya nunggu istri saya, dia bilang kan, gitu? Iya, terus langsung dia pergi terus, saya suruh dimandikan biar. Itu yang pertama. Iya. Kan kedua ada lagi katanya. Iya, terus di waktu yang mepet. Iya, waktu yang sama sore juga, iya. Terus itu gimana cerita yang kedua lagi? Ya, terus setelah itu kan saya kabarin teman saya ini. Wih, saya gini bilang Nan, takut nggak kuat, saya gituin dia kan. Teman kamu? Iya, yang cowok ini. Terus mau pindah kos, saya bilang bapak kos saya bejat, saya gituin dia kan. Kamu kenapa? Dia bilang bejat, saya gituin dia kan. Terus langsung dia telepon saya sama Nanda ini. Nah, setelah itu udah saya angkat telepon Nanda. Belum aja saya sempat cerita sama Nanda ini, sambil nangis dah saya ini tidur di kasur itu, sambil nangis sambil cerita. Tapi ya belum sempat saya itu cerita kalau udah digituin sama orang ini. Duluan dia datang orang ini lagi. Oknum itu? Ya, oknum ini. Terus udah langsung siapa itu yang nelpon, cowok saya sih, saya gituin sengaja kan, saya bilang gitu biar dia tindak ya. Cowok saya sih, matiin dia teleponnya, jangan kamu kasih tahu siapa-siapa, langsung dilempar HP itu. Setelah gini kan saya tidur, nah dia itu gini, ambil HP saya, siapa itu, dia bilang kan, cowok saya sih, nah langsung dilempar HP itu, jangan kamu kasih tahu siapa-siapa, dia bilang. Setelah itu udah di atas saya, dia itu ngomongnya. Itu yang kedua kan? Iya. Udah langsung, terus saya coba tendang anunya itu, kakinya itu, iya, tapi tetap dia maksa orang ini. Dapat juga dia yang kedua kalinya. Terus dia tuh ngeluarin.
Oke. Di atas perut gitu saya. Oke. Berarti gimana ya? Parah juga nih ya. Kamu menangis nggak setelah kejadian itu? Nangis, Kamu shock gitu, takut gitu. sekarang keluarga bagaimana? Keluarga udah tahu. Udah tahu. Kamu pernah cerita nggak sama keluarganya dari oknum ini? Keluarga dia. Ya. Pernah ada perasaan nggak sama dia? Enggak pernah. Kenal atau pernah komunikasi via telepon? Nggak pernah sama sekali? Iya. Jarang juga berkomunikasi di kos itu, soalnya kan kita itu sama-sama sibuk gitu. Jadinya kalau dia itu ada istrinya juga enggak berani kan dia, walaupun saya pakai sinyal Ya, aja ya, gitu, oke. enggak berani dia ngelirik saya. Oke. Tapi itu kan dalam keadaan sepi. Iya. Oke, siapa yang bagaimana ceritanya nih? Adik bisa kos di tempat itu. Saya direkomendasiin sama kakak saya, Keluarga ya? sama Oke. ya keluarga. Soalnya dia itu kan polisi, jadinya dia itu dipercaya karena polisi, jadinya aman dah di situ. Kata bapak saya juga istrinya juga perawat, dia bilang bisa kamu nanya besok di sana. Ada hubungan dengan tempat kamu ya? Iya, Oke, tempat oke. saya kuliah gitu. Pernah selama ini udah berapa lama kos di sana? Sekitar 4 bulan kami 4 masuk bulan. 4 Ini masuk 4 bulan ya? Iya, soalnya Dari dari 22 Agustus. Oke, dari awal kos itu nggak ada rasa feeling ada, curiga? nggak ada. Nggak pernah digoda-goda juga? Enggak pernah. Kalau Palingan dia tuh cuma kalau ke belakang kos itu buang sampah. Nah terus sempet sih pas kemarin tuh saya masak kan, lagi masak apa Wi? Dia bilang sambal aja, sambal saya gitu, langsung dah dia masuk. itu aja? Iya, Kalau sama istrinya pernah komunikasi? enggak pernah, jarang banget komunikasi. Sibuk juga ya? Iya, dia juga jarang. Ada anaknya di situ? Siapa ya temannya tinggal di rumah itu? Enggak ada. Nggak ada ya, berdua. Iya, berdua. Oke, terhadap kasus ini deh, seperti apa kondisi kamu kalau boleh ceritakan kepada kita semua? Ya harapan kita ya tentu kasus ini serius ditangani kan, itu harapannya. Seperti apa kondisi baik dari sisi mentalmu hari ini, seperti apa kalau boleh? Ya, saya masih trauma, terus pikiran saya tuh itu aja di pikiran saya, nggak bisa saya tenang gitu, sering saya kagetan gitu, kalau jadinya kalau lagi banyak orang tuh udah saya nggak mau ketemu banyak orang dulu. Oke, berarti sampai dengan kasus ini, dan kasus ini udah dilaporkan belum? Udah. Sudah. Siapa yang lapor? Saya. Sama kakak, keluarga? Ya, saya ngasih tahu kakak dulu, terus langsung disuruh ngelapor. Ke Gitu. Polda? Iya, langsung ke Polda. Oke, berarti kejadiannya Jumat sore. Berarti lapornya kapan? Langsung dah malam kejadiannya itu. Oke, langsung lapor. Iya, pas Sudah malam diperiksa kemarin. sama pihak polisian sekarang? Udah. Sudah. Iya, Sudah ada BAP ya? iya sudah. Oke, kalau adik melihat seperti apa sih penanganan kasus? Kalau menurutnya nih, yang awam ya, apakah penanganan kasus ini agak lama? Kalau dilihat ya, karena ini kan visum sudah belum? Saya tanya. Sudah visum. Malam itu juga. Malam itu juga Iya. visum. Oke. Keluarga sudah tahu semua ya sekali lagi? Udah. Sudah. Ya. Tapi tetap dia tuh ngasih support Iya. biar saya tuh nggak down gitu. Oke. Kuliah tetap sekarang ya tapi? Nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. sekarang. Oke, dari kejadian. Iya. Oke. Udah diizinin tapi. Oke, baik. Apa yang mau disampaikan kepada pimpinan atau Kapolda Nusa Tenggara Barat aja? Siapa tahu beliau menonton ya podcast kita. Siapa tahu beliau juga bisa berkomentar. Siapa tahu beliau juga bisa dengan dasar yang disampaikan adik ini bisa segera mungkin kasusnya serius ditangani. Jadi apa yang mau disampaikan kalau beliau menyaksikan? Mungkin ya pimpinannya dia lah, oknum pelakunya misalnya, apa yang mau disampaikan biar anak buahnya itu diproses misalnya, apa mau yang disampaikan? Semoga masalah ini cepat diproses gitu biar saya juga mendapatkan keadilan. Ya, saya kan Ya. Oke. Cita-cita mau jadi apa? menjadi polwan sih. Mau jadi polwan? Masih punya mimpi sampai sekarang? Mau jadi Apa polwan? harapan saya dah gitu. Oke. Oke, sorry dek.
penonton ya, ini salah satu wawancara eksklusif ya saya dengan korban. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, sebelum saya wawancara ini kita punya kesepakatan baik di antara dia dan saya dan termasuk lawyernya, termasuk keluarganya ya, bahwasanya kita wawancara ini bukan di bawah tekanan. Keluarga, korban dan lawyernya sepakat untuk mengungkap kasus ini ke publik dengan dasar ya agar penanganannya serius ditangani oleh pihak polisian. Secara kebetulan oknum ya pelaku, terduga pelaku itu juga menjadi anggota kepolisian aktif. Jadi menurut saya tidak ada masalahnya ya dia mau mengungkapkan soal kasus ini ke publik, karena memang berharapnya adik kita ini kasus ini serius ditangani, dan kemudian berikutnya dia juga punya masa depan yang sekarang yang mungkin bisa saya bilang agak tertutup sedikit ya, karena memang dengan kejadian itu ya kita semua ya, Anda semua saya yakin kalau punya keluarga yang sama juga pasti akan merasakan hal yang sama. Baik, itu ya wawancara secara eksklusif saya dengan korban dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum pihak kepolisian. Ikuti terus wawancara saya. Oke, setelah kita tadi wawancara secara eksklusif dengan korban ya dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum pihak kepolisian ya. Sekarang kita akan wawancara sejauh mana sih proses hukum kasus ini. Langsung kita hadirkan kuasa hukumnya, Haji Tohri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji, tadi saya mendengar ya dan coba memposisikan itu di lingkaran keluarga. Saya cukup miris dengarnya Pak Haji. Kalau boleh tahu sebenarnya seperti apa sih proses penanganan kasus ini sebenarnya Pak Haji? Alhamdulillah kami lihat setelah kami masuk, sekarang kasus ini sudah masuk ke tahap sidik. Okay. Sudah sidik. Ya, sudah SPDP. Oke. Kalau sebelumnya Anda melihat seperti apa penanganan kasus ini? Yang sebelumnya kami melihat jangan sampai, karena ini adalah oknum, ya jangan sampai mereka main mata, artinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang kami khawatirkan. Karena mohon maaf sesama ini ya, profesinya. Baik, apa harapan terhadap kasus ini khususnya ya, barangkali saya nggak tahu nih Kapolri bisa saja nonton ini. Siap. Ini serius kasusnya nih, serius ya. Ini nama baik pihak kepolisian kembali tercoreng. Oke, untuk kesekian kalinya. Nah, apa yang mau Anda sampaikan dalam kasus ini? Ya, kami lagi sekali berkali-kali kami sampaikan bahwa jangan sampai kasus ini terulangi lagi. Seperti yang disampaikan tadi, bahkan ada beberapa oknum melakukan hal yang serupa, dan itu kasusnya ngendap. Nah, jangan sampai kasus yang kami alami sekarang ini juga posisi yang sama begitu. Kami harapkan bahwa dengan peristiwa kasus ini bahwa akan terungkap ya, dan harus melalui proses hukum. Kalau boleh tahu, nih bukti yang disiapkan oleh lawyer ini apa dalam hadap kasus ini? Sementara yang sudah diamankan dari pihak kepolisian itu berupa baju dalamnya, BH-nya, celana dalam, spray, dan ada percikan itu enggak? Iya, termasuk ada darah yang menempel di celana dalam, juga sperma juga ada, sudah ditemukan diserahkan di pihak kepolisian. Visum sudah aman? Sudah. Selain itu apa sebagai bukti lain yang akan memperkuatkan Anda untuk membawa kasus ini tuntas di proses? Sementara itu yang kami tahu. Saksi, mungkin saksi? Sudah ada beberapa orang yang sudah diperiksa saksinya. Itu siapa kalau boleh tahu? Sementara kami kurang tahu namanya. Ya. Yang di sekitar kos ya? Iya. Tapi posisi kos pengakuan korban itu kan nggak ada orang. Waktu itu jadinya kejadiannya, setelah kejadian itu si terduga korban ini langsung menelpon teman-teman terdekatnya begitu. Sehingga jarak beberapa menit kemudian temannya datang langsung. Nah, waktu itu seolah-olah pelaku ini juga merasa tidak bersalah. Kamu ada apa? Kenapa kau masuk ke rumah saya tanpa izin saya? Gitu. Nah, begitu. Jadi seolah-olah dia merasa tidak pernah terjadi sesuatu pelaku ini. Kalau pengakuan dari korban, kondisinya seperti apa sekarang, Pak Haji? Sementara ini kami lihat korban ini adalah semenjak kejadian itu dia selalu murung. Sepertinya masa depannya sudah suram, sepertinya dia tidak bisa hidup lagi jadinya sudah pesimis dengan kejadian ini. Ini hampir setiap hari, setiap malam itu tidak pernah istirahat.
Begitulah. Istirahat karena kepikiran masalah ini. Artinya masa depannya masih panjang. Ya. Terus keluarga bagaimana sekarang ini menyikapi? Justru itu, dari pihak keluarga ini menyampaikan kepada pihak kami bahwa sampai tuntas kasus ini harus kita giring, harus kita pantu. Ya sampai kapanpun dan sampai dimanapun kita akan pantu terus. Harapannya kepada Kapolda NTB, mungkin Kapolri bisa saja nonton nih. Jadinya satu-satunya harapan kami adalah jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalaupun ini satu kesatuan dari anggota kepolisian sebagai oknum pelakunya, itu satu harapan kami bahwa harus ditegakkan, harus diadili sesuai dengan perbuatannya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Haji Tohri ya, kuasa hukum dari korban yang seorang mahasiswi usianya kurang lebih 20 tahun ya. Ini masa depannya sudah terlihat gelap ya karena atas kasus ini ya. Semoga ya pihak kepolisian di internalnya bisa segera memproses kasus ini, karena kasus ini sudah dilaporkan pada Jumat juga, di hari yang sama langsung dilaporkan. Kita akan tunggu klarifikasi dari pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat terhadap kasus ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.